Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-24 bulan Ramadan, kita kembali bertemu di dalam kajian rutin kita yang khusus di bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa, yang kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang hikmah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi saya ulangi bahwa tema kita hari ini akan membahas tentang hikmah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah oleh Al-Ustadz, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, kita sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Terkhusus Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita nikmat Islam,
nikmat iman, sehingga kita masih istiqamah berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus mengharap, mengejar, mengupayakan kebaikan demi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir Ramadan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadits yang menjelaskan salah satu sisi kehidupan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan satu sisi metode pengajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya terkandung banyak sekali hikmah. Hadits ini tentang berboncengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, di atas seekor himar. Coba cermati hadits ini. Kita akan baca dan terjemahkan singkat. Kemudian kita berupaya mengambil hikmah demi hikmah yang terdapat di dalamnya. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar. Dulu saya pernah dibonceng oleh Nabi di atas seekor himar. Faqala li, maka beliau bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, qal haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hamba adalah agar supaya mereka beribadah kepadanya dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun juga terhadapnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Qultu, sahabat Mu'ad segera berkomentar, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai utusan Allah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qal, Nabi menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, mereka akan bersandar terhadapnya. Akhraja, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Hadits ini
adalah hadits yang teramat agung. Setelah kita mengetahui sumbernya dari Sahih Al-Bukhari dan sekaligus Sahih Muslim, maka tenanglah bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Ingat, sumber ilmu adalah perkara yang sangat mendasar. Jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga hati dan keyakinan kita dari sesuatu yang bukan ilmu. Dan ilmu itu hanyalah datang dari qala Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa qala Rasul. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Wa qala as-sahabah. Apa petunjuk para sahabat? Beliau alaihi salatu wassalam. Hadits ini adalah hadits yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan salah satu sisi kehidupan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau ternyata menunggangi kendaraan berupa seekor himar. Ini kendaraan yang di zaman itu termasuk nilainya rendah di tengah masyarakat. Sehingga hal ini menunjukkan tawaduknya beliau alaihi salatu wassalam. Lebih hebat lagi, beliau masih rela untuk berboncengan dengan satu dari umat beliau, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sehingga hal itu semakin menunjukkan tawaduknya beliau alaihi salatu wassalam. Hamba yang betul-betul menguasai dunia dan tidak dikuasai oleh dunia. Hamba yang memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terhadap dunia. Sahabat Mu'ad menceritakan bagaimana beliau bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Saya dulu pernah dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam di atas seekor himar. Maka Nabi bertanya kepada saya, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini di atas seekor himar. Kemudian Nabi ingin menyampaikan sebuah ilmu. Nabi ingin menyampaikan sebuah ilmu. Dari sini kita dapat melihat bahwa baginda Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul pandai melihat setiap kesempatan yang dengannya ilmu itu bisa tertanam. Setiap kesempatan yang dengannya risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada beliau bisa sampai kepada umat secara hebat. Hanya berdua beliau dengan Mu'ad, yang ketika itu di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tiba-tiba bertanya. Kondisi Mu'ad dapat kita pahami. Sudah berada di belakang Nabi. Ini sudah membuat beliau tegang. Dan menunjukkan kedekatan yang sangat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi, Nabi bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Pertanyaan yang sangat luar biasa.
Pertanyaan yang siapa yang hidup di muka bumi kemudian tidak memahami hakikat dari pertanyaan ini, maka dia hidup seperti hewan, bahkan lebih rendah dari kehidupan hewan. Tetapi siapa yang mampu memahaminya, meyakini, mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul hidup dalam kehidupan bumi, yang setelah wafatnya tetap akan dianggap sebagai orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hak Allah kepada hamba dan tentang hak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjelaskan kepada kita salah satu metode pengajaran yang sangat membekas, yaitu memilih suasana tertentu dan dengan metode bertanya. Saat kita ditanya, maka kita akan dalam posisi berupaya untuk menjawab. Tahu tidak tahu jawabannya, kita akan berupaya berpikir untuk mengetahui. Mungkin ada terselip dalam pikiran kita jawabannya. Dan kondisi ini adalah kondisi yang menyebabkan kita siap menerima ilmu. Karena itulah ilmu ini termasuk ilmu yang sangat mengakar pada diri Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menjawab ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini jawaban yang menunjukkan setengah dari ilmu. Jawaban yang menunjukkan seperdua dari ilmu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebab ilmu itu dua. Ilmu bahwa kita tahu perkara itu. Yang kedua, ilmu bahwa kita tahu diri kita tidak tahu akan hal itu. Ketika kita tidak tahu perkara itu, maka kita tidak mendapatkan ilmu dari satu sisi. Dan ketika kita tahu diri kita tidak tahu akan perkara itu, maka kita berada di atas ilmu dari sisi yang lainnya. Tetapi kalau bersamaan kita tidak tahu perkara itu, kemudian kita tidak tahu lagi diri kita bahwa kita tidak tahu, dan tetap berbicara tanpa ilmu, maka kita berada di atas jahlum murakkab, kebodohan yang double, kebodohan yang ganda. Dan ini adalah perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang hidup di muka bumi. Karena itu latih diri untuk menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Latih diri untuk menjawab saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi pernah ditanya, apa tempat yang paling baik di muka bumi? Dan apa tempat yang paling buruk di muka bumi? Ketika itu Nabi tidak mempunyai ilmu akan pertanyaan itu. Maka beliau menjawab, La adri, saya tidak tahu. Kemudian turun Jibril membawa wahyu, menjelaskan bahwa tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang terjelek di muka bumi adalah
menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat terdidik di atas akhlak baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi saja sampai mengatakan saya tidak tahu, padahal beliaulah manusia yang paling berilmu tentang agama, maka tidakkah kita yang hanya sebagai umat beliau lebih pandai, harus lebih pandai untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu? Ingatlah, berkata dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu adalah bencana yang sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari kesyirikan. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenjang-jenjang dosa-dosa besar. Dari yang besar kepada yang lebih besar. Dari yang a'zam kepada yang a'zam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sampaikan, tidak ada yang Rabbku haramkan kecuali hanyalah berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Menyusul yang lebih besar dari itu, wal ithma wal baghya bi ghairil haq. Dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Kemudian menyusul lebih besar dari itu, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan sultan padanya. Ternyata setelah syirik ada yang lebih mengerikan darinya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kalian berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kalian tidak punya ilmu padanya. Dari sinilah mari kita didik diri kita untuk mengatakan saya tidak tahu. Atau kalau hal-hal yang berhubungan dengan agama, katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi ketika pertanyaannya yang berhubungan dengan perkara kaun, kauniyah, yang Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak tahu, maka cukup kita katakan Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Setelah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan, beliau alaihi salatu wassalam dengan pernyataan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun menjawab, Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah kepada hamba, yang mana hal ini berarti kewajiban bagi hamba. Berarti kewajiban bagi hamba untuk memenuhi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah kepada hamba adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ada dua hal. Yang pertama ayya'buduhu, agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Kemudian disusul wala yusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali mereka melakukan kesyirikan kepada Allah syai'a, sedikit pun juga. Ini kalimat, dua kalimat ini singkat, tapi inilah hakikat agama. Tak ada perintah dan larangan, kecuali pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan masuk dalam makna ibadah. Kemudian wala yusyriku bihi syai'a mencakup segala bentuk kesyirikan. Haramnya kesyirikan besar maupun kecil kepada siapapun juga. Sebab kalimat ini mutlak terhadap perkara-perkara itu. Inilah hak Allah kepada hamba. Inilah kewajiban besar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, dalam arti Allah mengharuskan dirinya untuk memenuhinya. Bukan hamba yang mewajibkan Allah, tapi Allah yang mengharuskan dirinya. Karena besarnya rahmat Allah kepada hamba, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dirinya untuk memenuhi hak ini, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa. Ini hak hamba. Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Di sini Nabi hanya menyebutkan satu. Nabi hanya menyebutkan satu. Padahal hak Allah ada dua kan? Beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Tetapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa, maka Nabi hanya menyebutkan satu. Allah tidak akan menyiksa mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikhususkan penafian syirik sebagai syarat utama agar supaya hamba bisa mendapatkan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba tidak akan mendapatkan siksaan. Ini tidak lain menjelaskan pertama bahwa kesyirikan adalah perkara yang sangat luar biasa, yang harus betul-betul kita pahami, yang harus betul-betul kita mengerti, sebab dia yang dikhususkan dalam syarat ini. Hal yang kedua, memberi ilmu kepada kita bahwa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak kita harus selamat dari kesyirikan. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita harus selamat dari kesyirikan. Hal yang ketiga, memberi ilmu kepada kita bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak cukup. Sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Tapi harus diiringi dengan perkara yang dikhususkan ini, yaitu selamat dari kesyirikan. Bukankah banyak orang yang beribadah kepada Allah tetapi tetap terjatuh ke dalam kesyirikan? Kalau begitu, dia belum memenuhi haknya Allah, sehingga dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya hamba dari siksaan adalah kemuliaan besar, kehebatan yang sangat luar biasa. Ternyata syaratnya adalah keikhlasan dalam ibadah. Ibadah yang beriringan dengan selamatnya kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena itu, fokuslah dalam beribadah dan sekaligus fokuslah dalam penyelamatan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini mengharuskan kita untuk memahami ibadah dalam berbagai bentuknya, dan mengharuskan kita untuk memahami syirik dalam berbagai ragam dan jenisnya. Sebab kalau kita tidak mengenal ibadah, maka hal ini tidak akan mungkin kita bisa wujudkan. Dan kalau kita tidak mengenal kesyirikan, maka bagaimanakah kita menjamin diri kita selamat darinya? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatnya hamba dari kesyirikan adalah perkara yang sangat ditekankan di sini. Sebab dia adalah perkara yang banyak sekali hamba terlalaikan darinya. Coba lihat di antara mereka-mereka yang mendatangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Bukankah masih banyak di antara mereka yang juga mendatangi kuburan?
Terus bagaimana lagi yang memang tidak datang ke masjid? Kesyirikan betul-betul sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Syiriklah yang menjadi sebab kengerian-kengerian kita jumpai dalam kehidupan dunia. Apalagi dalam kehidupan alam barzah dan akhirat. Kesyirikan adalah perkara yang paling membuat murka neraka Jahannam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah syirik dalam berbagai bentuknya. Selamatkan diri darinya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diselamatkan darinya. Dia adalah dosa yang kalau kita meninggal dan masih memiliki dosa ini, maka dijamin tak ada pengampunan terhadapnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi terhadap syirik tidak terampuni. Adapun yang di bawah syirik maka tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki terampuni, diampuni. Jika Allah kehendaki disiksa, maka disiksa. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Tanda-tanda orang yang selamat dari kesyirikan adalah mereka pasti semakin takut terhadap syirik. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamnya para ahli tauhid, para hanif. Hamba yang paling selamat dari kesyirikan. Ternyata beliau adalah hamba yang paling takut terhadap syirik. Sampai-sampai beliau ungkap dalam doa dan betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sangat. Beliau berkata, dan doa ini dia abadikan dalam Quran. Setelah beliau menegaskan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Beliau berkata dalam doanya, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkan saya ya Allah. Saya dan turunan-turunan saya dari menyembah berhala. Sungguh berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Coba lihat. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari kesyirikan dalam posisi beliau adalah ahli tauhid yang betul-betul memerangi kesyirikan. Yang mana dalam doa beliau meminta untuk diri beliau dan sekaligus turunan beliau. Adakah rasa takut yang sangat hebat? Lebih hebat dari ini. Takutnya terhadap dirinya, sampai melahirkan takut pula terhadap turunan-turunan beliau. Anak beliau, anaknya anak beliau, anaknya cucu beliau, anaknya terus. Ini tanpa batas ini. Beliau sangat menginginkan agar supaya turunan beliau sampai batas apapun, tanpa batas, agar supaya selamat dari kesyirikan. Kalau kita gimana jamaah? Tidak usahlah dulu terhadap anak-anak kita. Yang Allah wajibkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita lah dulu. Kita merasa aman,
Sepertinya kebanyakan kita merasa aman dari syirik. Kalau kita merasa takut, maka berapa hebat upaya kita untuk mengenal dan berusaha mengetahuinya. Berapa waktu yang kita siapkan untuk belajar tentang tauhid, tentang kesyirikan, supaya menghindar dan bisa menjauh darinya. Berapa? Jawablah. Jawabannya adalah bukti bahwa kita merasa aman. Lebih banyak waktu kita untuk dunia, untuk perkara-perkara yang justru melalaikan kita. Jadikan saat-saat ketika kita masih bersama dengan Ramadan ini untuk menyadari perkara yang sangat besar ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kesyirikan adalah perkara yang teramat dahsyat. Sampai-sampai tak seorang nabi dan rasul pun kecuali mendapatkan ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala akan kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada semua yang mendapatkan wahyu sebelum beliau. Tidak disebutkan setelah beliau sebab tak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Apa wahyunya? Sumpah Allah. Wahyunya ternyata sumpah Allah akan peringatan yang sangat besar. Allah bersumpah menegaskan, la in asyraktah, sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, engkau, kata tunggal, untuk orang per orang, untuk setiap nabi dan rasul, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, sungguh pasti, betul-betul pasti gugur seluruh amalan engkau. Kalau amalan nabi dan rasul pun tidak mendapatkan jaminan ketika diperhadapkan dengan syirik, maka gimana lagi dengan amalan kita? Yang diterima pun belum tentu diterima. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik menggugurkan seluruh amalan, menjadikannya lenyap. Hanya sampai di situ kemudian syirik? Tidak. Allah melanjutkan wahyunya, "Wala takunanna minal khasirin." Dan sungguh pasti kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kekal dalam kerugian. Jadi kesyirikan menjadikan kita dalam posisi minus tanpa batas. Kita biasanya menganggap hebat luar biasa angka 0. Kalau ada 1000 dikali dengan 0, habis. 1.000.000 dikali dengan 0, kan jadi 0. Kita takut terhadap 0 ini. Kalau ada, harta kita dikali dengan 0, dia akan habis. Tapi masih mending kalau hanya sekedar habis. Sebab 0 belum masuk ke dalam zona minus. Dia masih pertengahan antara plus dan minus. Tetapi kesyirikan melenyapkan amalan dan sekaligus memasukkan kita dalam lingkup minus tanpa batas. Wala takunanna minal khasirin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun bencana yang terjadi di muka bumi kecuali sebab utamanya adalah kesyirikan. Nabi telah mengingatkan umat manusia, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi. Kata baginda Rasul dengan penuh rahmat dan sayang, beliau mengingatkan, jauhi 7 yang betul-betul membinasakan. Ternyata yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengerikannya kesyirikan ini,
dia menjadi syarat utama. Yang penting tidak syirik, maka tidak akan mendapatkan siksaan. Kalau tidak syirik, berarti sudah tegak di atas ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan sangat panjang uraian tentang pemurnian ibadah dan kesyirikan. Ini memerlukan kajian yang berkesinambungan, yang terus menerus. Saya sangat sarankan diri saya dan kepada jamaah untuk menekuni kitab yang langsung menjelaskan perkara-perkara besar seperti ini. Di antaranya kitab yang sangat hebat, Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Taib. Mu'ad radhiyallahu anhu segera berkata, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Coba lihat, hebatnya, besarnya kasih sayang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kepada manusia, kepada umat. Begitu mendapatkan ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat akan membahagiakan manusia. Gimana tidak? Sekedar selamat dari syirik, kita akan selamat dari siksaan. Yang penting selamat dari kesyirikan. Sudah punya salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat fitr, ada haji sekali, umrah sekali, ada kewajiban-kewajiban besar. Dan selamat dari syirik, pasti selamat dari siksaan. Ini ilmu yang merupakan kabar gembira. Dan Mu'ad adalah seorang da'i, seorang ulama yang memang betul-betul terdidik di atas jiwa da'i yang sebenarnya. Jiwa da'i penuh rahmah, jiwa da'i penuh kasih sayang, jiwa da'i yang betul-betul menginginkan kebaikan, busyra, kebahagiaan bagi umat. Begitu beliau mendapatkan ilmu ini, segera beliau menyampaikan keinginannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai utusan Allah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada umat? Tetapi jawaban Nabi alaihi salatu wassalam di luar perkiraan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nabi bersabda, La tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa alasannya? Fayattakilu. Sebab mereka akan bersandar. Mereka akan bersandar. Kalimat terakhir ini yang menjadi titik pembahasan yang sangat mendasar dalam hadits ini pula. Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam ini menjelaskan kepada kita akan hakikat ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Bukan karena beliau mengajar sahabat Mu'ad untuk menyembunyikan ilmu. Sahabat Mu'ad di akhir hayatnya karena dilarang menyampaikan ilmu ini, beliau tidak sampaikan. Tetapi di akhir hayatnya, karena takut berdosa, masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu, beliau pun akhirnya menyampaikan hadits ini. Tetapi Nabi melarang untuk menyampaikan kabar gembira ini dengan alasan khawatir ilmu yang sangat luar biasa ini tidak ditempatkan pada tempatnya oleh sebahagian orang-orang yang mendengarnya. Sebab kewajiban kita dalam menyampaikan agama adalah hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang sesuai dengan kadar kemampuan ma'rifat mereka. Tidak semua kebenaran harus langsung kita sampaikan. Sebab mengkhawatirkan hal itu belum mampu ditangkap, dipahami oleh orang. Coba lihat, perkara yang sangat luar biasa ini Nabi larang untuk disampaikan. Nabi larang untuk disampaikan. Sebab bisa bermasalah bagi sebagian manusia. Nabi sebutkan alasannya, fayattakilu. Sebab mereka akan bersandar. Maksudnya,
mereka akan meninggalkan untuk berlomba berpacu mengejar kemuliaan-kemuliaan hebat dalam beramal. Setelah mendapat hadits ini, untuk orang yang tidak mempunyai kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan hidayah, dia akan berpikir, yang penting saya sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, sudah bayar zakat, sudah ini dan sudah itu. Dia sebutkan kewajiban-kewajiban besar. Dan kalau saya sudah selamat dari syirik bersamaan dengan itu, sudah. Saya pasti tidak akan mendapatkan siksaan. Akhirnya hanya berpikir dengan pikirannya sebatas itu. Tidak berpikir dengan pikirannya lebih hebat. Bagaimana memperbanyak ibadah, menegakkan ibadah, yang sunnah-sunnahnya, puasa-puasa sunnah, haji dan umrah yang sunnah, sedekah yang sunnah, untuk mengejar meraih kemuliaan yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi khawatirkan lahirnya umat-umat yang pasrah. Lahirnya umat-umat yang mempunyai mental yang lemah, yang mempunyai himmah yang rendah, tidak mempunyai himmah yang aliyah, tidak mempunyai keinginan dan tekad yang tinggi yang sangat besar. Yang Nabi inginkan dari umatnya menjadi manusia yang terbaik, kemudian mengejar yang lebih baik lagi, kejar lagi yang lebih baik. Yang Nabi inginkan dari umatnya menjadi manusia yang paling beriman, kemudian kejar yang lebih beriman lagi. Yang Nabi inginkan dari umatnya menjadi manusia yang paling hebat penghambaannya, kemudian mengejar yang lebih hebat lagi di atasnya. Yang Nabi inginkan dari umatnya menjadi manusia yang paling bertakwa dan terus mengejar ketakwaan di atasnya. Bulan Ramadan mendidik kita di atas kemuliaan ini. Bulan Ramadan mendidik kita untuk terus-menerus memperhebat amalan. Kita dididik berada di atas ajaran agama yang sangat hebat ini. Jangan bersandar dengan amalan kita yang sudah lewat. Kejar amalannya lebih hebat. Upayakan amalannya lebih bagus. Gunakan apa yang Allah telah beri kepada kita berupa ilmu, berupa amalan, berupa ketaatan, berupa ketakwaan, berupa keimanan, berupa keikhlasan, berupa kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tangga kita untuk naik kepada jenjang yang selanjutnya. Inilah hakikat agama yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menginginkan umatnya menjadi manusia-manusia yang terbaik, bukan sekedar baik, tetapi menjadi yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan hadits yang sangat agung ini. Ada 2 hal utama yang perlu ditekankan dalam hadits ini. Yang pertama, hak Allah kepada hamba dan hak kita kepada Allah. Teruslah beribadah kepada Allah. Selamatkan diri dari kesyirikan. Dan hal ini mengharuskan kita untuk terus-menerus belajar, mengenal dan mengenal apa itu ibadah dan mewujudkannya. Memahami dan mengenal apa itu syirik, kemudian menjauhinya dengan sejauh-jauhnya, menyelamatkan diri darinya. Hal yang kedua, prinsip agama yang sangat mendasar, yang disebutkan di akhir hadits, bahwa yang diinginkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah supaya kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang paling baik, menjadi umat yang terhebat, menjadi umat yang paling bertakwa, dan bukan menjadi umat yang hanya pasrah, hanya mempunyai keinginan yang sempit, rendah. Inginkanlah, upayakanlah, miliki himmah yang sangat besar, perhebat dan perhebat. Kalau kita raih, kejar lagi di atasnya. Ingatlah, di atas semua yang baik, di atas semua kebaikan yang telah kita peroleh, yakin masih ada kebaikan yang lebih besar dari itu, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya. Baik, saya rasa cukup ini. Beberapa hikmah yang terdapat dari peristiwa berboncengannya baginda Rasul alaihi salatu wassalam bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Taib sekian.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.